Shalom, selamat malam. Ya, saudara, kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Ayat yang sangat populer kalau kita perhatikan, bukan ayat yang asing, bukan ayat yang tidak pernah kita dengar, tapi ayat ini saya yakin semua kita pernah dengar. Begitu saya baca, saya akan tanya saudara, ya, pernah dengar enggak ayat ini? Ya, dan saya yakin semua kita pernah dengar. Demikian bunyinya. Mazmur 84 ayat ke-10. Ya. Ayat 10 demikian bunyi itu firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah dengar ayat ini? Semua pernah, betul? Nah, sekarang saudara, kita mau lihat aplikasinya. Kita mau lihat apa sih yang dimaksudkan dengan ayat ini. Karena, saudara, kalau kita mengajar anak SD, ya, seberapapun ilmu pengetahuan yang kita sampaikan kepada dia, dia hanya bisa mengerti sebatas kemampuan dia. Betul? Seberapapun misalnya kita ngajar dia apa saja, pelajaran apa saja, ya. Tapi tentu saja kapasitas dia untuk mengerti itu tergantung daripada kemampuan kognitifnya. Jadi adalah sia-sia kalau kita misalnya mengajar sesuatu yang di luar kemampuan dia untuk mencerna dan mengerti. Nah, saudara, kita mau perhatikan saat-saat ini, ya. Umat Tuhan kan sering firman Tuhan katakan, ya, waktunya untuk menjadi dewasa. Tetapi terlalu banyak kita selalu senang diperlakukan kanak-kanak. Kalau perlakuan ke kanak-kanak seringkali, saudara, adalah dimengerti, dimaklumi, dan kadang dituruti dulu dengan harapan akan berubah. Karena masih kanak-kanak. Saudara, orang tua seringkali kalau memperlakukan anak-anak kan, ya ada agak dikendorin sedikit dengan harapan pelan-pelan dirubah. Tetapi kalau sudah dewasa, saudara, akan lebih leluasa orang tua berbicara apa adanya, tanpa perlu mengendor-ngendorkan, ya, dengan harapan mungkin nanti dia berubah. Karena khawatirnya, saudara, ketika kita kendor, ketika kita agak longgar kepada dia, semuanya menjadi terlambat. Ya, contohnya, saudara, ketika anak mulai pacaran, ya, kalau kita kendor-kendor sama dia, kita bilang, ya kamu doa dulu, kamu misalnya, padahal mungkin dia sama orang tidak percaya, mungkin dia sama orang yang hidupnya ngawur. Ketika kita kendor, mungkin akan terlambat. Ya, kenapa? Karena ada jalan-jalan, wis kadung cinta, tidak mau lepas lagi sampai dunia kiamat. Ya, tapi kalau kita bilang tidak dari awal, mungkin akan lebih mudah sebelum cintanya terlalu mendalam. Nah, saudara, sekarang kita mau lihat ayat ini. Sering kali ayat ini kita merasa, ya amin. Ya, ketika ayat ini disampaikan, dibaca, kita bilang amin. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya kita ini nangkep enggak yang dimaksudkan dengan ayat ini? Ya, kita mengerti tidak yang dimaksudkan dengan ayat ini? Karena kalau kita tidak mengerti, saudara, kita amin-aminkan, ya percuma. Satu, kedua, kalau kita amin-aminkan juga tanpa kita mengerti, tidak akan bisa praktek. Jadi alias amin di mulut, tetapi tidak ada di kenyataan. Nah, itu berarti orang yang menipu, saudara, lain di bibir, lain di hati, orang yang munafik ketika dia berkata lain dan melakukan yang lain. Sekarang kita akan lihat pertama. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, kalau saudara dan saya belajar tentang kemah suci, ini kan Mazmur ini kalau saudara perhatikan, ya. Bait sucinya kan kita lihat apa? Kalau zaman dulu, ya, sampai dia dibangun kemudian jadi bait permanen, ya, hanya ruang suci dan ruang maha suci yang punya atap. Pelataran tidak pernah punya atap, baik itu berupa bangunan tidak permanen yang dibuat oleh Musa di padang gurun, maupun bangunan permanen bait Allah pertama yang dibuat oleh si Salomo. Berarti apa, saudara? Sekarang kita lihat, ya. Seringkali kita suka ayat ini, ya, kita bilang amin. Ya, kita merasa kita sudah suka pergi gereja, kita merasa kita sudah suka beribadah, kita merasa kita sudah mempraktekkan ayat ini. Ya, padahal belum tentu standarnya seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kembali ukurannya selalu Tuhan, bukan ukuran pribadi. Lihat
saudara? Karena sekalipun bait itu sudah dibangun oleh Salomo, tetap saja pelatarannya merupakan suatu ruangan terbuka yang tidak ada atapnya. Alias, pagi sampai sore dia akan kepanasan. Ya, kalau ada hujan dia akan basah. Ya, siapapun yang ada di pelataran itu, saudara. Ya, kalau malam dia akan kedinginan, kena embun. Karena tidak ada atapnya, hanya ruangan terbuka. Nah, saudara, kita mau perhatikan di sini, ya. Seringkali kalau saudara dan saya ini sudah merasa dekat sama Tuhan, sudah ada di dalam kehendak Tuhan, sudah ada sebagai umat Tuhan, ya. Kita tidak menikmati ketika kita mengalami panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kehujanan. Kita menginginkan segala-galanya harus baik di hidup kita, karena kita kan sudah bertobat, kita kan sudah beribadah, kita kan sudah bayar perpuluhan, kita mungkin sudah. Sehingga apa? Kita menginginkan semuanya serba nyaman. Saudara, perhatikan, kita sudah beribadah, tidak boleh ada yang tidak enak terjadi di kerjaan kita, di hidup kita, di ekonomi kita, di semua harus nyaman. Saudara, bisa bayangkan ini? Ya, tapi lihat ayat ini, saudara, dikatakan lebih baik satu hari di pelataran. Berarti apa, saudara? Sekalipun ya dia ada dekat dengan hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan zaman itu jelas sekali bisa diketahui. Kemudian juga akibat orang masuk sembarangan dalam hadirat Tuhan bisa juga dilihat dengan jelas, baik itu berupa kematian seperti Usa dan Ahyo, maupun kalau ada imam masuk ke dalam kondisi berdosa, dia akan mati di dalam. Ya, jadi itu akan kelihatan dengan jelas. Kalau zaman sekarang kita tidak melihatnya, saudara. Semuanya biar baik-baik saja saat ini, saudara. Berbeda dengan zaman itu. Nah, jadi kembali yang pertama apa? Lebih baik satu hari di pelataranmu. Jadi walaupun dia ini katakanlah merindukan Tuhan, dia punya hati mau dekat sama Tuhan, katakan dia kan pergi baik Tuhan ceritanya. Dia katakanlah dia mau beribadah, tapi saudara dia puas di pelataran. Dia menikmati pelataran itu walaupun tidak ada atapnya. Berarti kalau pagi sampai sore kepanasan, malam sampai pagi itu kedinginan, hujan, semua basah. Tidak ada sama sekali kapnya. Bahkan yang dibuat oleh Salomo pun pelataran tetap adalah ruang terbuka. Jadi saudara dan saya perhatikan. Sering orang Kristen itu kalau sudah merasa dirinya beribadah, merasa dirinya sudah ya ada kemajuan lah, perubahan dari hidupnya yang lama sama yang sekarang. Ya, walaupun itu bukan lahir baru, cuma ya ketok-ketok sedikit, saudara. Ya, dari remek ndak karu-karuan, ketok-ketok sedikit, dempul-dempul, ya agak lumayan lah, ya. Jadi bekas masuk jurangnya mungkin sudah agak kurang, tapi bukan benar-benar baru. Dia sudah merasa bebas menuntut Tuhan. Bebas katakan mengklaim-klaim janji Tuhan. Terus apa? Bebas ngomel-ngomel sama Tuhan bila sesuatu yang buruk terjadi. Kenapa? Kan aku umatmu, aku kan anakmu, aku kan sudah berubah, aku kan sudah beribadah, mungkin aku sudah ambil bagian dalam pelayanan. Lihat di sini, saudara. Dia katakan lebih baik di pelataran, saudara. Kalau kita, Tuhan lebih baik lagi kalau, ya toh, yang ini jangan terjadi. Kan lebih baik lagi kalau engkau segera jawab. Lebih baik lagi kalau engkau beri. Lebih baik lagi, saudara. Kita mau lihat sekarang dia puas, saudara. Ya, ada di pelataran yang tidak ada kapnya sama sekali, tidak ada atapnya sama sekali. Berarti apa, saudara? Orang ini bisa mengucap syukur. Ya. Jadi tidak hanya semua yang baik dia berterima kasih, bahkan ada yang tidak nyaman dia berterima kasih. Alkitab katakan naikkanlah syukur dalam segala perkara. Kita tidak diajar bersyukur kita tabrakan. Bukan tabrakan terus aduh syukur Tuhan tidak mati. Bukan. Saudara, mungkin juga kita diingatkan tadi berdoa enggak? Oh iya enggak. Ya toh. Seringkali banyak kita seperti itu, saudara. Jadi yang pertama. Yang kedua, lihat kembali. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Jadi yang kedua, saudara. Hadirat Tuhan zaman itu hanya ada di ruang maha suci. Ya, di luar ruangan itu hanya berupa kewajiban-kewajiban ibadah. Saya ulang. Hanya dari dalam saja orang bisa mendengarkan Tuhan bicara, orang bisa mendengarkan Tuhan memberi petunjuk, Tuhan memberikan teguran, Tuhan memberikan segala sesuatu, mengungkapkan isi hatinya dan lain-lain. Di luar daripada itu hanya berupa kewajiban-kewajiban. Contohnya, saudara, di yang paling depan yang namanya mezbah korban bakaran. Nah, orang mau datang ke situ mesti bawa kambing, domba, lembu, sapi untuk dibakar.
Itu kewajiban. Kemudian kedua, dia masuk lebih lagi. Saudara, dia akan ketemu dengan ada yang namanya kolam basuhan. Ya, satu tempat besar sekali berisi air untuk dia membasuh dirinya di situ. Ya, jadi itu berupa aturan ibadah. Kemudian dia masuk ke ruang suci. Saudara, ada benda-benda di dalamnya. Itu selalu bicara tentang kewajiban. Iya kan? Harus setiap hari diganti rotinya 6 tingkat, 6 tingkat. Harus setiap hari. Kemudian kalau malam itu harus lampu dinyalakan, kewajiban. Ya, kemudian ada mesbah dupa namanya. Itu harus dibakar dengan dupa yang Tuhan tentukan cara buatnya bagaimana. Formula dupa itu apa, campur apa. Semua bicara tentang kewajiban dan aturan-aturan. Tetapi di dalam ruang masucinya itu bicara tentang pertemuan dengan Tuhan, bicara tentang aturan bicara tentang kehendak Tuhan, ungkapan hati Tuhan dan lain-lain. Sekarang lihat saudara, dia di pelataran. Ya, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat suara Tuhan, nggak dapat janji Tuhan, nggak dengar petunjuk Tuhan. Tapi lihat di sini dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran. Beda dengan kalau kita sekarang sebagai orang Kristen, beberapa di antara orang Kristen itu, kalau datang ibadah, mesti didoakan. Harus dapat didoakan pribadi. Kalau datang ibadah, mesti ada konseling pribadi. Kalau datang ibadah, mesti ada penumpangan tangan. Kalau datang ibadah harus, minimal pendetanya ada menyinggung tentang problem saya. Minimal ada janji Tuhan disampaikan di dalam ibadah. Itu yang kedua. Lihat, dia di pelataran. Di pelataran nggak ada apa-apanya, saudara. Suara Tuhan yang nggak ada, hadirat Tuhan yang tidak ada. Tapi dia suka. Itu yang kedua. Lihat. Kalau kita, Tuhan saya datang, semoga pendetanya khotbah yang mengena dengan kebutuhan saya. Yang ada hubungan dengan masalah saya. Yang ada janji tentang problem yang saya sedang hadapi. Mungkin ada janji berkat semua yang saya inginkan. Itu yang kedua. Kalau kita katakan di sini, ya lebih baik 1 hari di pelataran. Dia nggak mendapat apapun, tapi dia menikmatinya. Kalau kita, malah pada khotbahnya tidak diurapi. Saya kok tidak dapat berkat ya. Kenapa? Karena saya datang bawa masalah. Saya harus ingin dengar dia sampaikan bahwa Tuhan akan menolong masalahmu tentang ini. Nah, baru haleluya, terima kasih Tuhan, ternyata kau perhatian. Jadi yang kedua kalau saudara dan saya lihat di sini apa? Orang yang bisa menikmati ada di pelataran, orang yang tidak menuntut Tuhan. Yang tadi, saudara, orang yang bisa berterima kasih. Dalam arti, tidak kemudian, saya sudah beribadah, saya sudah begini. Kenapa masih saya di tempat yang panas? Kenapa kalau malam saya kedinginan? Saya ingin semuanya nyaman. Ya, kalau yang kedua, sekalipun saya dalam ibadah tidak mendapat apapun. Sekalipun ketika saya taat, katakan begitu misalnya, ketika kita taat, kita tidak melihat apapun. Tidak ada firman Tuhan tentang janji berkat, pelipat gandaan. Ya, pengangkatan, promosi, dan lain-lain. Tapi kita bisa nggak menikmati. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga, kalau saudara dan saya perhatikan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, yang ketiga. Ya. Dia tidak bertemu dengan Tuhan secara langsung. Karena hadirat itu tidak pernah keluar di zaman itu. Ingat itu, saudara. Ya, sesudah Tuhan Yesus mati, baru tirai yang memisahkan antara ruang masuci dengan ruang suci itu terbelah 2 sehingga orang bisa masuk sembarangan, siapapun orangnya. Kalau zaman dulu tidak boleh, ya itu ada pelajarannya sendiri. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, kenapa, saudara? Di sini lebih baik 1 hari di pelataranmu. Jadi yang ketiga, saudara, ya, dia puas walaupun saya sudah doa pribadi mungkin, saya sudah berjam-jam duduk di kaki Tuhan mungkin di rumah, saya sudah baca Alkitab mungkin sampai selesai, tapi mungkin Tuhan tidak pernah bicara sama saya. Mungkin kita tidak pernah mendengar ketika kita baca dia mengajar kita, begini loh artinya nak, begini loh maksudku nak, begini loh nak, seperti. Tapi lihat, dia menikmati hadirat itu, dia menikmati kebersamaan itu, walaupun sepertinya tidak ada hal yang istimewa di dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah kalau kita coba suruh doa, saya kok tidak rasa apa-apa ya Pak. Kok rasanya kok hambar aja doa saya sudah jam-jaman. Rasanya kok Tuhan tidak berhadirat jam-jaman. Rasanya kok. Nah, kemudian kita, ya sudah tidak usah doa lah. Ya udah kenapa? Kan tidak ada rasa apa-apa ya doa dari tadi ya mumet aja. Ya udah saya sudah doa, saya minta Tuhan petunjukmu apa. Sudah bulan-bulanan saya doa tidak ada petunjuk apapun, tidak ada suara apapun.
Jadi kalau kita lihat ya di level yang selanjutnya itu, dia katakan dia menikmati kebersamaan dengan Tuhan walaupun tidak ada suara, walaupun tidak ada petunjuk, walaupun tidak ada apapun. Kalau kita datang cuma minta petunjuk, berdoa hanya minta Tuhan lancarkan, ya berdoa hanya minta berkati, berdoa hanya minta tolong. Beberapa waktu lalu, istri saya download sebuah khotbah, kemudian kasih saya bawa kalau pergi pelayanan, karena ada hotel-hotel yang kan TV-nya itu ada colokan USB, jadi saya bisa nonton. Ya, di sana, saudara, pendeta itu bercerita tentang seorang hamba Tuhan, yang Tuhan bilang sama dia begini, aku kesepian, maukah kau menemaniku? Kalau saudara bergaul sama Tuhan, saudara tahu Tuhan bisa menangis. Melihat umatnya cuma datang waktu butuh. Tuhan bisa sangat kecewa melihat orang hanya memanfaatkan dia. Ya, Tuhan bisa murka sekali lihat orang-orang yang selama ditegur tidak pernah berubah. Kemudian dia katakan, baik Tuhan, aku berjanji menemanimu 2 jam. Setiap pagi aku akan 2 jam duduk di kakimu menemanimu. Tidak berdoa, tidak apa, dia hanya duduk di kaki Tuhan 2 jam. Setiap hari dia lakukan selama setahun. Kemudian dia setia lakukan, tidak ada suara apapun, Tuhan juga nggak jadi ngomong, Tuhan tidak apapun sama dia, cuma dia duduk di situ saja, hanya duduk menemani Tuhan. Ya, kemudian setahun kemudian Tuhan bilang begini, karena engkau setia menemaniku, kemanapun kamu pergi melayani, aku beserta dengan kamu. Aku akan ada selalu di tempat itu. Nah, saudara sekarang coba lihat. Saudara dan saya motivasi seringkali cari Tuhan tuh berdoa cuma karena ada keperluan, ada kebutuhan, ada masalah, ada problem, ada beban, gitu. Tidak pernah berdoa ya karena aku memang mau duduk di kaki Tuhan. Ngomong enggak ngomong no problem, aku duduk di kaki Tuhan, apa lagi? Menikmati. Saudara, sama misalnya seperti saudara dan saya ketika masih punya orang tua, walaupun mungkin tidak tinggal serumah. Walaupun mungkin kita jarang ketemu dia. Kenapa? Kita masih merasakan bahwa dia ada di sekitar kita. Walaupun kita mungkin tidak tinggal serumah sama dia. Saya merasakannya ketika ibu saya meninggal. Saya merasakan sangat kehilangan. Walaupun, saudara, zaman dulu saya bisa pergi setengah tahun sekali baru saya pulang dari pelayanan. Keliling kemana-mana. Ya, tapi kan karena saya tahu dia masih ada. Saudara. Padahal saya nggak dekat, dalam arti saya kan jauh, pergi keliling kemana-mana 6 bulan baru pulang 1 kali. Saudara. Kenapa? Saudara perhatikan. Karena kan rasanya bahwa dia masih ada. Dia masih ada walaupun saya masih pergi kemana, ke pelosok mana, ke daerah yang nggak ada di peta. Ya, saya tahu dia masih ada. Walaupun ada jarak. Nah, saudara lihat kembali di sini. Ya, dikatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini bicara tentang orang yang memang murni mengasihi Tuhan, bukan hanya datang dengan membawa segala macam dia syarat dengan segala hawa nafsu, keinginan, permintaan, beban dan segala macam. Dia hanya datang, aku datang duduk di kakimu. Ya, orang-orang seperti ini puas duduk di kaki Tuhan sekalipun Tuhan tidak ngomong. Dia akan nikmati sekalipun Tuhan tidak janji apapun. Dia akan duduk sekalipun Tuhan tidak selesaikan masalahnya. Jadi kita lihat di sini levelnya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Jadi orang-orang yang seperti ini, saudara. Orang-orang yang sudah mengutamakan Tuhan, sudah memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Karena banyak orang Kristen ini menuhankan Yesus, tapi tidak memperlakukan dia sebagai Tuhan. Kita kan sering kalau pengakuan iman, kita mengaku dia Tuhan. Amin. Tapi apakah kita menuhankan dia? Menghargai dia, menghormati dia, mengasihi dia, mentaati dia? Seringkali hanya memerintah dia, memohon kepada dia, meminta kepada dia. Dan ketika jalan hidup kita tidak enak, kita berontak sama dia, kita ngamuk kepada dia. Alias, aku kan anakmu, kenapa masih begini? Aku kan umatmu, kenapa masih begini? Jadi, orang yang bisa menikmati duduk di kaki Tuhan. Kan kalau sekarang tidak ada sistemnya, kita terus pergi ke depan gereja, terus kita duduk depan gereja gitu, nanti dibilang gila gitu. Bisa diusir sama pendetanya, gembalanya. Ngapain ini duduk di sini? Kan ada ayatnya di pelataranmu. Duduk di depan pintu gereja, dibilang gila deh.
Bukan itu kan maksudnya. Saudara, lihat. Ya. Jadi, satu hari di pelataran. Dia bilang apa? Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Dia tidak bilang beberapa jam di pelataranmu. Tapi dia bilang satu hari. Berarti coba lihat. Nggak ada jawaban, nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada petunjuk, nggak ada apapun di situ. Tapi dia bisa sehari di situ. Kalau kita setengah jam berdoa, rasanya kok nggak ada apa-apa. Saya kok doa nggak rasa apa-apa ya. Kayak ngomong sama batu, kayak ngomong sama tembok. Dia bilang sehari. Perhatikan ayat ini. Dia katakan sehari. Betah kalau dia, saudara. Ya kan? Kalau zaman sekarang tidak, saudara. Di banyak kota orang betah ngantri berjam-jam. Ya, di banyak ibadah yang saya layani, itu orang bisa ngantri sampai tengah malam tidak mau pulang. Mereka berdiri berbaris untuk didoakan. Betah dia, tidak ada yang pulang, saudara. Selama lama saya masih kuat berdiri, kadang sudah saya lelah, saya bilang saya minta kursi, saya duduk, mereka tetap berdiri ngantri. Tidak ada yang meninggalkan barisan. Karena berharap didoakan dan dapat pesan Tuhan. Itu gampang. Tapi dia bilang, lihat di sini yang keempat. Satu hari. Kalau zaman sekarang saudara dan saya pergi ibadah di gereja lebih dari 2 jam sudah gelisah. Saya kalau khotbah di gereja lebih dari 2 jam sudah dikasih kode. Cukup Pak, khotbahnya jangan lama-lama. Jemaat tuh enggak bisa dikhotbahin lama-lama. Ya. Kenapa? Ibadah sudah diatur. Pujian 45 menit, khotbah 45 menit, tersisa pengumuman dan ambil persembahan. Bubar. Kenapa? Karena zaman sekarang seringkali kita beribadah itu bukan menjadi sebuah tempat ibadah, tempat kita belajar, tempat kita diajar, tempat kita bergaul sama Tuhan, tapi cuma jadi klub sosial. Tempat kita ngumpul-ngumpul, terus ketemu teman, ngobrol-ngobrol, terus tempat kita dijanjikan hal-hal yang manis. Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong, Tuhan akan. Makanya jangan heran kalau saudara dan saya lihat di gereja lebih banyak yang setia itu bukanlah orang yang super kaya. Orang yang sangat diberkati, tapi biasanya orang-orang yang memang satu, sudah kaya tapi ingin lebih diperkaya karena tamak, tidak pernah cukup. Kedua, memang orang yang miskin dan susah. Ya, lihat di sini. Sebab lebih baik satu hari. Berarti apa saudara? Ada daya tahan. Sekalipun aku doa tidak ada hadirat Tuhan. Aku menyembah tidak ada hadirat Tuhan. Aku sudah berdoa sekian jam tidak ada apapun. Ya bertahan. Kalau kita, ya sudahlah Tuhan ya, mungkin sudahlah, amin. Dengan alasan rohani mungkin Tuhan sedang sibuk, tidak mau terganggu. Atau mungkin Tuhan sedang ngurusi yang lain, sudah saya nggak mau ngerecoki dia, besok saya datang lagi. Ya, kita sangat menghormati Tuhan bukan karena menghormati, tapi karena kita malas. Lihat di sini kembali, kemudian kita lanjutkan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia compare 1 banding 1000. Saudara. Ya, sekarang perhatikan. Dia membandingkannya 1 banding 1000. Penghargaannya kepada Tuhan. Penghargaannya kepada kekaripan dengan Tuhan. Penghargaannya kepada hidup yang menyenangkan Tuhan. Itu 1000 kali lipat dari hal lain. Bukan dia memberikan sesuatu karena berharap diganti 1000 kali lipat. Bukan. Dia menghargakannya 1000 kali lipat. Contoh, kalau kita seringkali lebih menghargakan gengsi kita daripada perintah Tuhan. Perintah Tuhan kita tidak hargakan karena gengsi kita lebih tinggi. Contoh, suruh pergi minta maaf, tidak bisa Pak. Tidak. Gengsi kita lebih tinggi dari firman Tuhan. Misalnya suruh bertahan, nggak boleh pindah. Sampai Tuhan suruh pindah. Tidak bisa Pak, saya sudah nggak kuat. Kita menghargakan yang kita mau, yang kita rasa, yang kita hargai lebih daripada Tuhan. Saudara lihat poin yang kelima. Ya, dia katakan lebih daripada 1000. Dia hargakan 1000 kali lipat Tuhan itu. Saya diajar Tuhan seperti itu. Ya, ketika saya mau menikah saya bilang sama pacar saya, dengan menikah dengan kamu, itu berarti seluruh reputasi saya hancur. Dengan menikah dengan kamu, seluruh pelayanan saya selama 20 tahun akan hancur. Saya tahu resikonya. Karena saya akan dihancurkan. Ya, orang yang membenci saya akan memakai
menyebarkan gosip-gosip yang menghancurkan. Saya jalan. Saya tidak bilang, tak pikir saya 20 sekian tahun aku melayani, terus akan hancur reputasiku, saya. Saudara lihat di sini. Lebih daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara dan saya akan menghargakan perintah Tuhan lebih daripada kepentinganmu, harga dirimu, reputasimu, hasil kerjamu, dan lain-lain. Halo. Lihat di sini. Firman Tuhan katakan, dia katakan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Dia tidak bilang 10 lebih baik daripada 10 hari, daripada seminggu, daripada sebulan. Dia bilang 1000 hari, hampir 3 tahun. Dia begitu menjunjung tinggi Tuhannya dan kehendaknya. Saya ada pernah kasihkan sama saudara. Ketika saya nggak boleh terima rumah yang mewah, lantai 3, tempat parkir bisa garasi 12 mobil. Baik Tuhan, kalau kau tidak setuju, sudah, terima kasih. Itu menghargakan Tuhan. Menghargakan lebih daripada nilai rumah sekian besar. Ketika orang dua keluarga menawarkan saya Rolex, ya kan? Kalau 2 biji kan sekitar 700 sampai 800 juta. Tuhan tidak kasih izin ambil, ya hilang segitu. Itu menghargakan Tuhan lebih daripada nilai uang. Berapa tahun lalu saya melihat sebidang tanah dan saya tertarik, 1000 meter persegi harganya 2 miliar. Saya mau beli, Tuhan bilang tidak. Sekarang harganya 20 miliar. Saya tidak bilang, Tuhan aku rugi loh. 18 miliar karena taat. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa menyenangkan Engkau, kalau ternyata memang kalau beli tidak senang, ya sudah. Lihat nih. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat. Menghargakan Tuhan begitu tinggi. Menghargakan firman Tuhan, menghargakan hati Tuhan, mempedulikan perasaan Tuhan lebih dari apapun. Lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Jadi, sudahkah kita seperti itu? Kita bisa membaca ayat ini, kita hafal ayat ini. Saya yakin tidak ada satu di sini yang hadir yang tidak tahu ayat ini, tidak pernah dengar ayat ini. Semua kita sudah pernah dengar. Tapi aplikasinya, sudahkah kita lakukan? Atau cuman ya ayat ini ya di mulut kita, di prakteknya tidak ada. Lihat kembali. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lihat di sini. Dia menikmati kedekatannya dengan Tuhan lebih dari apapun. Banyak orang karena Tuhan dekat sama dia, Tuhan mau atur. Tuhan dekat sama dia, Tuhan mau tegur. Tuhan dekat sama dia, Tuhan mau suruh dia sesuatu. Karena Tuhan, ini anakku yang dekat, mungkin aku bisa suruh dia sesuatu. Tapi ketika disuruh, mereka menolak dan melawan. Poin yang ke-6. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dia menikmati tempatnya yang dekat dengan Tuhan. Walaupun kalau kita lihat dia belum menikmati segala berkat Tuhan. Hanya dekatnya aja sama Tuhan. Kalau kita mau menikmati segala berkatnya tanpa perlu dekat. Kebalik dengan Mazmur ini. Dia menikmati dekatnya sama Tuhan. Dia belum menikmati berkatnya loh ini. Saudara ingat tadi itu tidak ada atapnya. Mau hujan-hujan. Apalagi zaman dulu Yerusalem kan bersalju. Saudara Israel bersalju. Ya, berapa tahun lalu saya ingat kami pergi ke sana akhir tahun. Itu kalau nggak salah tanggal 2 Januari Yerusalem turun salju. Sudah sekian lama tidak pernah turun salju. Bisa dibayangkan. Kalau dia di pelataran sementara hujan salju. Ya. Jadi poin yang ke-6. Tadi saudara lihat 1000 hari di tempat lain. Walaupun di sini nggak enak, tapi kalau di sini membuat aku dekat sama Tuhan. Nah,
Itu loh saudara. Betul? Walaupun mungkin kerjaanku tidak tidak enak, tapi Tuhan suruh diam. Mungkin walaupun gajinya tidak cocok. Walaupun. Tapi kalau itu kata Tuhan, itu yang membuat aku tetap dekat sama Tuhan. Why not? Lihat ayat ini, poin yang kedua. Dia lebih mengutamakan kedekatannya sama Tuhan daripada yang lain. Tidak urus. Belasan tahun lalu saya sudah siap pindah ke Jakarta. Kemudian tiba-tiba ada pesan tidak boleh pindah. Tidak. Iya, sudah. Nggak boleh pindah. Ya, padahal pelayanan di sana tidak serumit di kota lain. Di sana tidak ada orang kejar-kejar saya untuk minta doakan, tidak ada orang ngantri saya untuk minta dinubuat-nubuatkan. Selesai ibadah, ya saya bisa santai jalan pulang. Kalau kota lain kadang dihadang-hadang nggak karuan, kadang dicari ke hotel, tidak ada permisi. Saya sering ngalami seperti itu. Ya, tiba-tiba ditelepon dari bawah, Pak, saya di lobi. Kapan saya janjian? Pernah pagi sekali, saudara. Padahal itu saya balik ke hotel tengah malam, pagi. Jam 7 tiba-tiba ditelepon, Pak, saya di lobi. Saya nggak kenal, saudara. Tiba-tiba saya di lobi. Padahal saya tidurnya jam berapa? Hampir jam 2 saya tidur. Jadi lihat di sini. Firman Tuhan katakan, baik di pelataranmu daripada di tempat lain. Apakah saudara dan saya tetap menempatkan dekat dengan Tuhan sebagai yang paling utama? Atau kenyamanan yang paling utama? Pilihannya tidak bisa dua-dua. Lebih baik di pelataranmu dari di tempat lain. Berarti apa? Lebih baik aku memilih untuk dekat kepadamu walaupun tidak nyaman. Walaupun tidak ada jaminan di situ karena atapnya tidak ada, hujan-kehujanan dan segala macam. Tapi lebih baik di situ. Karena disitulah aku dekat dengan engkau. Itu intinya kalimatnya begitu, Bapak Saudara dan saya perhatikan. Itu poin yang ke-6. Ya. Makanya banyak kalau kita sampaikan pesan kepada orang tidak mau nurut. Banyak orang tidak mau nurut, Saudara. Mungkin janji Tuhan memberikan kita, nanti kalau kamu diam segera jadi begini, nanti kalau kamu bertahan sekian bulan segera jadi begini. Lebih baik daripada 1000 hari di tempat. Jadi aku pilih untuk taat supaya aku tetap menjaga hubungan dengan engkau, tetap dekat dengan engkau. Walaupun mungkin ada tempat lain yang lebih nyaman. Ada tempat lain yang mungkin lebih menjanjikan, ada tempat lain yang mungkin segala-galanya lebih. Itu firman Tuhan di sini. Lihat ayat itu lagi. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dia bilang lebih baik berdiri di ambang pintu. Bukan masuk ke dalam loh, cuman di ambang pintu. Dan kita tahu saudara, ya, kan hukum Musa sudah mengatur yang boleh masuk ke ruang suci dan maha suci itu, kalau maha suci imam besar hanya boleh, dan itu pun 1 tahun sekali. Ya kan, ruang maha suci, kalau ruang suci kayaknya kan boleh imam. Lah, ini kalau saudara perhatikan, ini yang nyanyi siapa? Lihat, Bani Asaf. Bani Asaf itu cuman apa? Kelompok penyanyi, kelompok pemusik di rumah Tuhan. Mereka itu di luar, mereka itu di samping bait, nggak boleh masuk sama sekali, nggak punya akses. Tapi dia bilang apa? Sampai di pintunya pun aku senang. Alias apa? Sekalipun aku tidak ketemu dengan dia karena itu kan terhalang pintu. Dia di dalam, tapi aku tahu dia ada di dalam. Misalnya, sekalipun dia tidak campur tangan dalam masalahku, sekalipun hari ini sepertinya di mana Tuhan di dalam pergumulanku, tapi aku tahu dia ada di dalam sana. Coba lihat ayatnya. Aku tahu dia ada di dalam sana. Walaupun aku tidak melihat dia bekerja, walaupun aku tidak melihat dia membereskan segala sesuatunya, aku tahu dia di dalam. Coba lihat ayat ini, saudara. Aku tahu dia di dalam. Seringkali kita hanya mau bisa berharap melihat bahwa tangan Tuhan merubah segala sesuatu, pokoknya menolong lah, membuat melepaskan dari problem lah, mengangkat tekanan kita lah dan segala macam.
Tapi dia katakan di sini dengan jelas, saudara, di ayat ini. Ya. Lebih baik apa? Tadi ayatnya? Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang. Sekalipun aku tidak melihat dia bekerja, dia di dalam. Aku di luar. Tapi itu cukup. Dia begitu, saudara. Coba kita bayangkan. Orang-orang yang seperti ini hatinya. Jarang kita temukan di dalam ibadah. Orang-orang seperti ini hatinya susah kita temukan. Walaupun banyak orang percaya. Ya. Kan Tuhannya di dalam, gak kelihatan dia. Saudara, lihat di sini kembali. Di ambang pintu rumah Allahku. Karena zaman dulu, saudara, kan kalau yang di zamannya Musa kan pintunya ditutup dengan tirai-tirai. Nggak kelihatan ke dalam karena tirai itu berlapis-lapis. Kalau mungkin satu lembar kain saja, mungkin kalau tipis kelihatan. Nah ini kan berlembar-lembar kain, mana bisa lihat sama sekali ke dalam? Apa? Sekalipun aku belum melihat pekerjaanmu, lihat campur tanganmu, lihat pembelaanmu, aku belum lihat. Tapi aku tahu kau di dalam. Ini saudara, jarang kita seperti ini. Tolonglah, jawablah, berilah. Iya toh? Kenapa? Kita tidak menikmati yang namanya menunggu. Kita tidak menikmati namanya yang belum ada perubahan. Kita sama sekali tidak betah kalau tidak melihat ada titik terang. Tapi dia betah. Lihat ayat itu. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang yang terakhir. Lebih baik daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lihat yang tadi di pelataran. Betul? Panas dingin. Kalau di dalam kemah nyaman. Di pelataran enggak ada makan minum. Saudara perhatikan di situ. Di kemah ada makanan, ada minuman, ada tempat tidur, segala sesuatu lebih enak. Dia katakan di sini kembali, kita lihat pelan-pelan. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang. Sekalipun tidak melihat Tuhan sedang bekerja. Sekalipun tidak melihat mana sih hadirat Tuhan. Mana sih kuasa Tuhan. Mana sih campur tangan Tuhan. Mana titik terang dari pergumulan. Dia percaya Tuhan ada di situ. Dia percaya Tuhan ada di dalam situ. Kalau kita, tolonglah Tuhan, tolonglah Tuhan, tolonglah. Kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan ada di situ. Mungkin ya oke saya percaya, tapi lebih baik lagi saya akan lebih percaya kalau dia keluar dari situ dan membereskannya daripada terus diam di dalam. Diambang daripada di kemah-kemah orang fasik. Saudara lihat tiga macam perbandingan. Yang pertama pelataran dan pintu. Dibandingkan dengan kemah yang nyaman. Berarti kalau zaman sekarang kan khotbah bikin nyaman, nyaman telinga, nyaman hati, nyaman kehidupan. Berapa banyak khotbah yang menegur? Berapa banyak khotbah yang mengajar? Sisanya hanya janji kau punya problem Tuhan tolong. Kau punya penyakit Tuhan sembuhkan. Kau punya utang Tuhan bayarkan. Kau punya ambisi Tuhan akan perlancar. Ya toh? Kau punya keinginan Tuhan akan berikan semua. Tidak membuat kita berubah. Kita mengakui Yesus Tuhan, tapi kita tidak menuhankan Yesus. Ya tahu. Dia katakan lebih baik. Lebih baik aku berdiri di pintu. Lebih baik aku terus menunggu walaupun dia belum menyatakan sesuatu. Dia belum menampakkan kuasa, campur tangan, perhatian dan lain-lain. Daripada menikmati kenyamanan. Berarti apa? Tetap berdoa walaupun tidak melihat perubahan. Tetap berdoa walaupun tidak melihat ada Tuhan bekerja di dalam apapun. Daripada ya sudahlah saya tunggu aja, saya orangnya rohani. Kan Tuhan punya waktu kata Alkitab. Betul? Segala sesuatu indah pada
waktunya. Jadi saya tidak usah ngoyok-ngoyok Tuhan, tidak usah doa-doa. Tunggu aja nih, sudah waktunya nanti terjawab sendiri kok, tanpa doa. Lihat ayat ini. Dia tidak menikmati ada di kemah-kemah yang nyaman. Dia memilih untuk tidak nyaman, menunggu. Kalau kita milih nyaman aja. Atau sudahlah memang daripada saya bergumul malah saya tambah ruwet pikiran saya. Udah saya lupakan aja lah, sudah saya tidak memikirkan. Nah, banyak orang melarikan diri seperti itu. Ya, dia menipu dirinya sendiri dengan ada masalah, dia menganggap tidak ada masalah. Ada problem besar, dia pura-pura merasa itu tidak ada. Dia menipu dirinya sendiri. Jadi kita lihat kebenaran di sini, saudara. Seberapa sih hidup kita ini menghargakan Tuhan? Seberapa hidup kita menempatkan kekaripan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan lebih dari apapun. Walaupun ada harga yang harus kita bayar untuk menyenangkan Tuhan. Ada harga yang harus kita senang tidak senang. Ada rasa sakit, tidak nyaman dan lain-lain yang harus kita derita. Tapi banyak sekarang pengajaran apa? Yesus sudah mati buat kita. Jadi penderitaan itu dari setan. Tengking saja. Ya, jadi kita harus nyaman hidup. Betul? Musim hujan sekarang harus punya mobil supaya tidak basah. Nah, itu penyakit. Itu penyakit. Ya, kita mau berubah, saudara, sehingga ayat ini bisa kita lakukan. Sehingga waktu kita baca Tuhan bilang, betul nak, kau lakukan. Betul nak, sudah ada bagian-bagian yang kau lakukan. Jangan Tuhan bilang, kamu baca tok, teori tok, cangkem tok. Pelaksanaan nol besar. Jelas firman Tuhan bilang, lebih baik 1 hari di pelataran. Walaupun belum ada suara, belum ada petunjuk, belum ada jalan keluar, belum ada terobosan, belum ada whatsoever, yang dia bilang lebih baik. Dan lebih baik 1 hari. Dia tidak bilang 2 jam, 3 jam sehari. Ada daya tahan hidup berdoa. Ada daya tahan untuk bertekun. Ada daya tahan dan kesabaran menunggu. Saudara lihat mutu orang yang menyanyi. Ya kan, pasti nyanyian yang ditulis di firman itu bukan nyanyian cangkem. Tapi nyanyian dari pengalaman. Nyanyian dari hidup yang dia lewati. Kalau zaman sekarang kan, orang bikin lagu harus balik modal. Kalau ngerekam lagu sekarang kan 30 juta minimal sekali rekaman. Harus balik modal. Dengan apa? Bikin lagu yang populer. Selalu tentang masalah. Selalu tentang aku percaya Tuhanku dahsyat. Selalu tentang dia segera menolong. Selalu tentang dia akan mendengarkan aku. Semua isinya ujungnya ada kunya di sana. Dan ada akunya di dalam. Yaitu dia akan menolongku, mengangkatku, memberkatiku. Dia akan mendengarkan aku. Dia akan memberiku semua tentang aku. Jadi aku menyanyikan lagu tentang apa ya? Tentang Tuhan akan menjadi jongosku, budakku, Tuhan akan menjadi kuli. Dan itu disebut lagu pujian. Dan itu yang sering kita nyanyi. Ya. Ayo sekarang kita lihat ayat yang tadi. Dari sekian banyak pengertian yang Tuhan ungkapkan hari ini. Ya, saya pun baru tadi duduk dapat ayat ini. Tuhan bilang sampaikan ayat ini. Saya renungkan tadi waktu pujian. Ini ayat larinya kemana Tuhan? Penjelasannya apa Tuhan? Ya, saya tidak dikasih penjelasan ketika saya duduk. Saya hanya dikasih penjelasan ketika saya khotbah. Jadi sementara saya khotbah itu juga mengkhotbahi diri saya sendiri. Karena tidak ada di dalam otak saya untuk mengkhotbahkan ayat itu. Tidak ada penjelasannya yang saya bisa jelaskan di ayat itu. Jadi saudara mendengar saya menyampaikannya, tapi itu juga untuk saya. Jadi sekarang apakah kita mengutamakan kedekatan dengan Tuhan lebih dari apapun? Apakah kita berani berkorban untuk mempertahankan kedekatan dengan Tuhan? Apakah sudah terbukti daya tahan kita untuk dekat dengan Tuhan? Atau baru doa 15 menit? Pak, saya rekor Pak doa 15 menit sepanjang saya jadi Kristen. Hebat. Ya, rekornya 15 menit. Wah, kalau setengah jam itu Pak, kalau di gereja kumpul ribuan orang baru saya bisa. Doa pribadi tidak bisa. Rekor Pak, saya baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Nah, ini rekor ngawur semua. Betul? Lebih baik 1
Bukan sejam, 2 jam, 3 jam. Atau pagi saja, atau siang saja, malam saja. Orang yang punya daya tahan menunggu Tuhan. Orang yang terbukti kerinduannya dengan dia nunggu. Terbukti kasihnya teruji oleh waktu. Teruji oleh waktu. Kalau kita 1 jam udah rekor dunia ada doa. Ya, baca Alkitab 3 pasal tuh sudah seumur hidup mungkin baru sekali. Bisa dilihat di sini. Ya, ayat yang dinyanyikan oleh orang Bani Asaf. Ya, bukan teori, bukan sekedar ayat yang tak ada arti. Tapi semakin kita dekat kepada Tuhan, kita akan semakin mengerti maksudnya. Karena firman Tuhan katakan, kalau orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat dari dia. Berarti kalau saudara dan saya sampai hari ini baca firman tidak ngerti-ngerti, saudara dan saya belum berbalik kepada Tuhan. Masih kejar yang saudara dan saya mau terus belum berbalik. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Masih kejar yang kita yang punya mau. Kejar terus. Maka kita bilang kalau dia berbalik, maka selubung itu diangkat. Maka selubung itu diangkat. Tiba-tiba yang tidak ngerti jadi ngerti. Tiba-tiba yang apa sih? Tiba-tiba yang tidak menarik menjadi begitu menarik. Jadi ayo kita mau berubah. Kita mau Sudah waktunya jadi orang Kristen yang benar. Sudah waktunya jadi orang Kristen yang berkenan. Karena 2 bulan kemarin kan saya dapat, aku tidak akan menyayangkan bila harus membuang beberapa di antara kamu. Jadi akan banyak orang yang akan dibuang oleh Tuhan. Ya, jangan merasa aman. Jangan tetap keras hati. Tuhan sanggup melakukan sesuatu dalam sekejap. Dia bisa menghancurkan dalam sekejap. Tidak perlu pakai berhari-hari. Ayo, praktek sekarang. Lebih baik 1 hari. Bukan lebih baik sejam. Bukan lebih baik pagi hari. Tapi 1 hari. Pengertian 1 hari di dalam untuk orang Yahudi adalah dari jam 6 sore gelap terang sampai jam 6 lagi. Itu pengertian 1 hari. Beda dengan bangsa lain di dunia ini. Semua penghitungannya kalau bangsa lain adalah dari jam 12 malam lebih 1 detik sampai jam 12 malam tepat. Itu 1 hari. Kalau orang Yahudi dari jam 6 sore sampai besok jam 6. Berarti apa? Walaupun sekarang kami masuk ke dalam kegelapan, kami terus akan menunggu sampai terang itu datang. Itu kan maknanya. Bukan dari gelap kembali ke gelap. Ya, kalau kita beda, sudahlah, enggak doa sungguh-sungguh, enggak usah bergumul, tanya aja, minta doa aja, telepon aja. Ya. Semua jalan pintas. Semua jalan pintas. Makanya waktu kita doa malam di kota lain bulan lalu, ada yang dikasih penglihatan oleh Tuhan di dalam sebuah ibadah. Ketika pendetanya mulai mendoakan, semuanya, saudara, suasana ibadah itu begitu hidupnya karena pendetanya mau mendoakan dan menubuatkan. Tapi ketika pendeta naik ke mimbar untuk mengajar, semua mereka di bawah kacau balau, sibuk ngobrol, sibuk apa dalam penglihatan. Dan itu ya memang secara fakta terjadi. Kalau ada ibadah pengurapan, anti miskin, anti apa, ibadahnya sukacita, loncat-loncat. Tapi kalau pengajaran, malas ku dengarlah, ku main HP aja. Malas lah, ku perhatikan, ini menyakitkan khotbahnya. Ini tidak enak khotbahnya. Lebih baik aku mikir yang lain lah daripada yang tidak enak masuk ke telingaku. Ya, baik. Ibadah sampai di sini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau membukakannya kepada kami malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Jangan terus kami mencari kenyamanan. Jangan kami terus mendewakan, mengagungkan kenyamanan hidup.
Kiranya kami dimampukan seperti pujian ini, menghargakan Tuhan lebih beribu kali dari apapun. Terima kasih. Menghargakan kedekatan dengan Tuhan lebih dari apapun. Dan sekalipun kami belum melihat Tuhan bertindak, bekerja, beracara, kami tahu Tuhan ada di situ. Terima kasih buat firman-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, ibadah sampai di sini.